Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ini selama 3 bulan saya tidak pernah lagi ke kebun saya ya. Jadi ini bisa dikatakan pertama kali saya ke kebun lagi, sahabat tani. Tetapi saya lihat, waduh, semak belukar sahabat tuh di belakang. Dan kita belum tahu gimana keadaannya. Semoga tetap tumbuh ya sahabat ya. Semoga tetap tumbuh walaupun dalam keadaan semak belukar seperti ini sahabat. Semaknya ini sahabat ya. Jadi udah 3 bulan saya tinggalkan. Sebenarnya bukan karena apa, tapi semenjak sesudah banjir bandang akses jalan terputus ya. Jadi bisa dikatakan sudah 3 bulan ini baru bisa saya kembali kemari sahabat ya. Oke, kali ini kita lihatlah kebun kita yang terkini nih, entah bagaimana ya sahabat ya. Nah seperti ini sahabat ya. Buahnya sudah kelewatan, tidak dipanen-panen, jadi ya seperti ini, mengalami kerusakan pada batang kopi sahabat seperti ini. Jadi kalau terlambat kita kutip, kita biarkan memerah sampai kering lalu buahnya rontok, itu berakibat seperti ini sahabat nih. Ini nampak terlihat bekas-bekas buah ya nih. Saya nggak tahu apakah ini dimalingin orang atau tidak, yang jelas ya seperti ini sahabat. Sudah mulai berkurang buah, dan nah seperti ini di bagian atas sudah mulai mau habis juga ya sahabat ya. Nah ini saya nggak tahu, entah dicolong orang, entah nggak tahu lah ya. Nah kalau buahnya selalu telah diambil atau tidak pernah diambil, itu cabang akan kering seperti ini sahabat, akan mengering, rusak ya. Jadi tempat sahabat tani kalau sudah masuk masa panen jangan dibiarkan lama-lama, karena nanti bisa merusak percabangan pada kopi ya, seperti yang nampak ini sahabat ya. Nah dan yang kedua sahabat, ini akibat semak sudah lama kita biarkan ya, jadi seperti inilah jadinya. Nah ini contoh-contoh ini ya, ada yang mati tuh, ada masih ada juga ya seperti itu. Nah, di sini sudah mulai masuk habis panen ya, habis panen, tetapi sudah muncul lagi pembungaan sahabat nih seperti ini. Di bagian atas pembungaan muncul, dan di bawah cabangnya mengering sahabat ya. Inilah karena terlambat kita bersihkan gulma sahabat. Kalau terlihat di hadapan kita ya sahabat ya, rumput tidak seberapa, tetapi padahal ini sudah parah sebenarnya rumputnya ya, gulmanya sudah parah sahabat. Jadi ada sejenis rumput seperti ini sahabat, ini kalau nggak kita babat ya, terus besar dan besar, nanti ini akan mati sendiri sahabat. Kalau kita patahkan begitu mati, kadang-kadang kena injak aja mati gitu sahabat. Nah lalu ya, ini nanti mengering. Ini kok udah mengering sahabat, ini keras, ini tajam. Jadi kalau kita nggak pakai sepatu, nah itu bisa ketancap ke kaki, lumayan tajam nih sahabat ya. Nah seperti ini jadinya karena kita tidak membersihkan tanaman kopi kita. Tetapi ya saya lihat sahabat, ada sebagian tanaman kopi kita masih aman. Nah masih aman, tetapi untuk di bagian bawah sahabat sudah mengering sahabat. Ini juga salah satu contoh bahwa telat kita panen akibat bencana alam ya. Jadi bayangkan aja 3 bulan tidak kita panen ya, akhirnya akan seperti ini sahabat ya. Nah seperti ini lagi sahabat ya. Inilah bahayanya kalau kita tidak lakukan pembersihan secara rutin ya, pembersihan gulma atau rumput-rumput sahabat. Nah seperti inilah keadaannya. Ini sudah mengalami stres, ini tidak bisa kita harap lagi nih. Ini terpaksa dibongkar sahabat ya, terpaksa dibongkar. Ini sudah nggak ada harapan lagi sahabat. Nah ini bibit kopi ateng janda sahabat, ini juga ateng janda. Nah kita berangkat ke depan. Oh ya. Nah ini sahabat mengerdil ya tuh. Inilah ya Allah, inilah jadinya kalau kebun nggak
sempat kita urus sahabat. Tuh, buahnya pun sayangnya kasihan dah kering. Ini saya sambil ngutik kopi lah ya sahabat ya. Sayang tuh kan. Kasihan kali sahabat. Sudah kita rawat sungguh-sungguh ya. Sudah kita pupuk, tahu-taunya kita nggak nyangka ada bencana alam menimpa wilayah kita sehingga berakhir seperti ini sahabat. Ya udahlah, tak apa-apalah. Ini padahal banyak waktu itu buahnya sahabat, tapi sudah mulai nggak ada lagi, hanya tinggal sisa. Tapi sudahlah, saya kutip aja sahabat. Nah kayak gini ya sahabat ya, kasihan kali sahabat. Waktu itu tumbuhnya bagus ya, betul-betul bagus, buahnya banyak sahabat, tapi inilah jadi ya sekarang ini. Kita belum cek di sana entah bagaimana sahabat ya. Yang jelas ini kebun saya hancur-hancuran sahabat tuh. Ini juga sudah layak ganti, ini nggak bisa lagi sahabat. Ini lagi, ya Allah. Nampaknya ada ratusan ini sahabat yang rusak. Jadi ada juga yang masih bertahan ya seperti ini sahabat. Ini tinggal buah sisa ini sahabat. Tuh, udah rontok dia. Ya Allah, kasihan kali ya. Tuh. Seperti ini ya. Apa buat sahabat? Semua kekuasaan dari Allah ya. Kalau memang lagi musibah ya, kita mau bagaimana lagi? Paling kita akan tanam ulang lah ini kalau memang nggak bagus sahabat. Ini sudah ngalami stres akibat rumputnya terlalu lama kita babat, seperti ini jadinya. Aduh, nampaknya rumputnya udah setinggi ini nih sahabat. Tapi sudah banyak yang udah layu kan, kering dan mati, lalu tumbuh lagi rumput lain gitu sahabat. Ini kita belum lagi ke sana ini. Kasihan kali sahabat. Kadang-kadang sedih juga saya nengok ya, udah saya rawat sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati. Datang bencana, akhirnya rusak semua. Ya seperti ini jadinya. Ini termasuk berbahaya, ini ubi rambat sahabat. Ini kalau kita biarkan lama-lama bakal menutupi kopi, lalu kopi ini akan kering dan mati sahabat. Oke, kita coba jalan ke sana sahabat. Ini sudah nggak ada harapan, hanya berapa batang yang selamat, mungkin ada puluhan ya, dan yang banyak mati ratusan batang ini sahabat. Apa boleh buat ya. Oke, nah ini gambaran di hadapan sahabat tani video. Lam turunya sudah tumbang sahabat, ini tumbang menimpa kopi ya, patah. Pada ini juga kopi lagi berbuah banyak tapi sudah patah tuh. Nah ini cabangnya, ini kemari tuh. Nah itu udah patah cabang kopinya. Nah ini tinggal sisanya, sudah banyak patah sahabat, seperti ini. Sudah nggak tahu mau bilang kayak mana lagi ya. Terimalah mau kayak mana ya kan. Nah ini yang masih ada lumayan buah sahabat ya. Ini yang selamat tuh, masih ada lumayan buah. Dan rumput menjalar seperti ini, saya nggak tahu namanya, tapi ini berbahaya ini sahabat. Ini kalau dibiarkan di pohon kopi kita ini bisa menyebabkan kopi kita mati nih sahabat. Nih rumput sejenis ini saya nggak tahu apa namanya. Dia akan menjalar terus menutupi tanaman kopi kita. Dia tidak peduli dengan usia kopi kita, mau kopi kita
6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai kopi yang di hadapan sahabat tani ini sudah tinggi sekitar 120 cm. Malah rumput yang menjalar ini mampu naik ya dan menutupi kopi. Ini bekas saya pruning, sudah tumbuh lagi tunas sahabat. Seperti ini sahabat. Nah, ini karena bersih, lumayan bersih ya di bawahnya, jadi tidak apa-apa dan buah masih stabil kalau saya tengok sahabat. Tuh. Tapi untuk di bagian paling bawah sudah nggak ada lagi sahabat. Yang bagian sini ya, waktu itu buahnya banyak, sudah nggak ada lagi. Ini contohnya sahabat, ini contoh yang masih selamat ya. Nah seperti ini. Nah buahnya itu dari atas ini ya sampai ke bawah itu masih ada. Nah seperti ini, seharusnya seperti ini sahabat. Tetapi karena telah dipanen, merah telah dipanen lalu rontok, lalu cabangnya rusak sahabat ya, cabang mengakibatkan rusak. Nah ini salah satu contoh yang cabang paling bawahnya masih banyak buah sahabat ya. Nah ini nanti nggak lama lagi akan nyusul panen sahabat. Nah untuk ini tinggal di bagian atas saja sahabat. Cabang bagian bawah sudah nggak ada lagi apapun sahabat. Nih. Jadi untuk sahabat di sana, kalau memang sudah waktunya masuk panen, itu segera dipanen, jangan biasakan terlambat panen. Apalagi kalau sampai 3 bulan ya, seperti saya ini 3 bulan, seperti inilah penampakannya, cabangnya rusak semua. Tuh. Jadi ya bisa dibilang ada ratusan batang juga kopi saya mengalami kematian ya, akibat dibiarkan rumput terlalu lama. Tapi apa boleh buat, nah, sudah banyak pada rusak sahabat, banyak sekali pada rusak. Ini nampak bekas-bekas buah merah, ini cabang mengalami kerusakan dan stres akibat terlambat dipanen gitu sahabat. Tetapi kalau buah masih kuning juga, kalau kita paksa panen, terlalu cepat panen berbahaya juga. Jadi bagusnya itu ketika merah sudah berwarna maron ya, maron seperti itulah sahabat, itu baru layak gitu. Apa boleh buat sahabat. Oke, baik, kayak gitu aja sahabat tani ya. Hari ini saya bagikan postingan mengenai tentang keadaan kebun saya. Jadi kebun saya itu ada berapa tempat sahabat. Ini baru saya kunjungi di tempat pertama dari selama 3 bulan saya tidak ke kebun. Nah jadi ya seperti itulah sahabat tadi ya, hancur-hancuran ya, mau kayak mana kita harus terima aja. Kita mungkin terpaksa harus memulai ulang, menanam ulang. Walaupun kita menyadari kita menunggu tanam kopi ini hingga berbuah itu memang butuh proses yang harus sabar ya, sampai 18 bulan itu kalau dari bibit pindah ke lahan dasar seperti itu ya. Tapi ya syukur sih kalau di tempat pertama saya ini tidak ada longsoran sahabat. Tapi di tempat kebun saya yang lain saya belum tahu ini sahabat bagaimana. Yang jelas ini saya bagikan momen ini kepada sahabat tani. Inilah kebun pertama saya yang keadaannya hancur-hancuran ya, semak ini luar biasa sahabat. Oke lah. Satu pesan dari saya untuk sahabat tani, kalau buah kopi sudah merah atau sudah masuk panen di tempat sahabat tani, jangan terlambat lakukan panen sahabat. Karena kalau terlambat panen, dibiarkan buah merah sampai mengering di cabang tersebut, itu nanti cabangnya bakal mengering, rusak ya, dan nantinya berbunganya hanya di bagian atas saja sahabat. Di bagian bawah gak ada lagi. Kenapa? Karena cabang sudah pada kering semua. Nah jadi usahakan jangan terlambat panen. Yang kedua sahabat ya,
rutinitas membersihkan rumput atau gulma itu harus, sahabat tani ya. Kita jangan hanya memetik hasilnya, kita jangan hanya menikmati uangnya, tetapi kita tidak memperdulikan kebun kita. Nah itu seperti itu tuh salah besar. Oke. Nah kalau begitu itu aja lah, yang nggak ada lain ya. Saya mau lanjut ngutip dulu. Jadilah berapa dapat gitu ya. Oke kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.